Kalau kita dengar kata pesugihan, apa sih yang biasanya terlintas di benak kita? Mungkin cerita horor, mitos, atau hal-hal gaib kan? Tapi kali ini, coba deh kita lihat dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Kita akan bedah narasi pesugihan bukan sebagai kisah mistis, tapi sebagai cermin dari respon manusia saat dihadapkan pada krisis. Sebuah fenomena sosial dan psikologis yang ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Nah, pertanyaan ini penting banget, karena saat logika rasanya sudah buntu, kita sebagai manusia pasti akan mencari pegangan lain kan? Disinilah inti penelusuran kita. Kita nggak akan mencari jawaban di dunia gaib, tapi di dalam labirin pikiran manusia itu sendiri. Oke, kita mulai dari akarnya. Apa sih yang sebenarnya memicu seseorang sampai berpikir ke arah sana? Setiap perjalanan, bahkan yang paling nggak masuk akal sekalipun, pasti punya titik awal. Dan biasanya, semua ini berawal dari tekanan hidup yang begitu berat. Iya, disinilah pemicunya. Banyak yang mengira ini soal serakah, tapi seringkali akarnya adalah keputusan asa. Coba bayangin deh, saat rasanya semua jalan buntu, semua pintu tertutup. Pada saat itulah, pikiran manusia secara alami mulai mencari kunci di tempat lain, di ruang-ruang yang sebelumnya dianggap mustahil. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sesuatu yang tadinya nggak masuk akal, tiba-tiba bisa diterima, bahkan diyakini sepenuh hati? Nah, disinilah ada sebuah mekanisme psikologis yang menarik banget, yang kita sebut panggung teater sakral. Mari kita bedah tahap demi tahapnya. Proses ini bisa dibilang punya 4 babak utama yang tujuannya satu, melunturkan logika. Pertama, orang itu diisolasi, dijauhkan dari realitas sehari-hari. Kedua, dibuat lelah secara fisik dan mental, biar pikirannya lebih gampang menerima sugesti. Ketiga, nah ini puncaknya, teater sakral itu dipentaskan. Dan terakhir, setelah pertunjukan selesai, narasi barunya dikunci rapat-rapat dalam pikiran, jadi keyakinan baru yang kokoh. Dan ini adalah kuncinya. Ritual itu sebenarnya bukan soal menciptakan uang dari nol, sama sekali bukan. Tapi tentang menciptakan cerita baru untuk uang yang sebetulnya udah ada. Tujuannya adalah membingkai ulang kenyataan. Oke, kalau uangnya bukan hasil sulap, terus datangnya dari mana? Dan yang lebih penting, kok bisa asal-usulnya yang asli itu disembunyikan? Nah, untuk menjawab itu, kita perlu kenal satu istilah kunci, pencucian narasi. Mirip kayak pencucian uang, yang tujuannya menyamarkan sumber dana ilegal. Pencucian narasi ini tujuannya menyamarkan sumber asli uang dengan sebuah cerita mistis yang bersih dari pertanyaan-pertanyaan sulit. Coba kita lihat perbedaannya. Di satu sisi, ada kenyataan yang, ya biasa aja. Uang itu bisa jadi modal usaha, pinjaman, atau uang putaran yang emang udah ada. Tapi di sisi lain, lewat ritual, diciptakanlah cerita baru. Uang itu adalah hadiah gaib, kekayaan instan yang nggak punya masa lalu. Ritual inilah yang jadi jembatannya, yang menghubungkan dua dunia ini dalam pikiran si pelaku. Terus kenapa orang sekitar, bahkan keluarga, kok kayaknya diam aja? Nah, ini karena narasi mistis itu jadi semacam jawaban gampang yang mematikan audit sosial. Kadang, bertanya uangnya dari mana itu bisa membuka masalah yang lebih rumit. Jadi ya, menerima cerita baru ini seringkali jadi jalan yang paling nyaman buat semua pihak. Tapi namanya juga ilusi, pasti ada masa kedaluarsanya. Sekuat apapun cerita itu dibangun, pada akhirnya nggak akan bertahan selamanya. Sekarang kita masuk ke fase keruntuhannya, saat realita mulai datang menagih. Narasi ini punya siklus hidup yang bisa ditebak. Awalnya, ada euforia, rasa lega sesaat. Tapi itu nggak lama. Masuk ke fase tengah, uangnya kan terbatas. Nah, kecemasan mulai muncul lagi. Sampai akhirnya, di fase keruntuhan, narasi itu mulai retak di mana-mana. Realita yang asli udah nggak bisa ditutupi lagi. Kenapa ilusi ini pada akhirnya pasti gagal? Sederhana aja sebetulnya. Pertama, uangnya itu uang tanpa sistem, cuma setumpuk nggak bisa nambah sendiri. Jadi masalah awalnya cuma ditunda, bukan diselesaikan. Dan yang paling penting ya, cerita sekeren apapun nggak akan bisa menggantikan struktur ekonomi yang beneran buat menopang hidup. Oke, setelah semua runtuh, terus gimana? Apa ada jalan keluar dari jebakan narasi ini? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jalan keluarnya selalu dimulai dari satu hal yang sama, kesadaran. Saat seseorang mulai berani melihat kejanggalan-kejanggalan dalam ceritanya sendiri, mulai bertanya, dan pelan-pelan membiarkan logika masuk lagi. Ini penting ya, tujuannya bukan untuk menghancurkan iman, tapi untuk memisahkan mana keyakinan yang tulus dan mana ilusi yang sengaja dibangun untuk menutupi masalah. Dan semua ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif di akhir.
Sebenarnya, apa sih kekayaan sejati yang kita cari? Apakah cuma soal angka? Atau jangan-jangan ini tentang ketenangan, tentang hidup yang punya makna, sesuatu yang nggak akan pernah bisa dibeli atau diciptakan oleh narasi secanggih apapun?